Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lilis Hasanah dengan NIM 44452500037 dari kelas 1D, Program Studi Ilmu Kelautan dan Fakultas Pertanian. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan topik terkait dampak penggunaan bahasa tidak baku di situasi formal pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk ke materinya. Jangan lupa simak baik-baik ya. Pengertian dari bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku adalah ragam bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku, sehingga tidak tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUBI. Kata tidak baku banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari, komunikasi santai dengan keluarga atau teman, dan dalam karya non-formal seperti cerpen dan dialog film. Adapun ciri-ciri dari bahasa tidak baku sebagai berikut. Bentuknya dapat berubah-ubah dan mudah dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah, sering digunakan dalam situasi informal seperti percakapan sehari-hari. Ejaan atau pelafalannya tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar, dipengaruhi oleh kebiasaan dan dialek lokal. Contohnya sebagai berikut. Yang sebelah kiri kata tidak baku dan sebelah kanan kata baku. Kata tidak baku seperti aktivitas, apotik, antri, resiko, analisa, cabe, banget, mateng, gue, rame. Dan kata bakunya aktivitas, apotek, antre, risiko, analisis, cabai, sangat, matang, saya, dan ramai. Nah, sekarang kita masuk ke dampaknya. Apa sih dampaknya ketika kita menggunakan bahasa tidak baku di situasi formal? Dampak pertama, menurunkan kemampuan berbahasa yang baik. Bahasa tidak baku cenderung kurang terstruktur dan kurang memperhatikan tata bahasa yang benar. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menulis atau berbicara dengan bahasa yang baik dan benar. Kedua, kesulitan berkomunikasi secara efektif. Bahasa tidak baku menyebabkan mereka kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang yang lebih tua atau dalam situasi formal seperti saat wawancara kerja atau presentasi di depan umum. Yang ketiga, dapat merusak citra diri. Penggunaan bahasa tidak baku dapat memberikan kesan yang buruk pada orang lain. Dalam hal ini dapat merusak citra diri dalam lingkungan sosial dan profesional mereka. Setelah saya menjelaskan materi utamanya, tibalah kita di kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk menghindari penggunaan bahasa tidak baku secara berlebihan dan memperhatikan tata bahasa yang benar dalam berkomunikasi, terutama dalam situasi yang formal atau penting. Generasi muda juga harus memperhatikan kualitas bahasa mereka agar dapat berkomunikasi dengan baik dan efektif dengan orang-orang di sekitar mereka. Referensi ini saya ambil dari Kompasiana pada tanggal 22 Oktober 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.